bridge ini memperoleh medali ya di SEA Games kemarin ya. Ada Pak Hartono, pemilik Bank BCA itu kan meraih perunggu dan itu luar biasa salah satu. Padahal kami kemarin di Porprov tahun lalu sebelumnya di Majene itu memperoleh 1 emas 1 perunggu. Wah, langsung ke studio. Waduh, bapaknya kece-kece semua nih. Wah, badannya pada kekar-kekar ya Pak ya. Baik, silakan Bapak. Vira mau ke Bang, bilangnya semangat. Halo Sulbar. Wih, luar biasa. Baik Pak, kan semua dari olahraga dan dari atlet-atlet ya Pak ya. Baik, Vira mau ke Bapak Ketua KONI Mamuju dulu, Bapak Haji Hanafi. Pak, punten ya Pak Yusuf. Vira ke Bapak Hanafi dulu boleh? Monggo, silakan. Baik, ke Pak Hanafi sebagai Ketua KONI Mamuju. Ini Vira penasaran, dilantik langsung ya Pak ya oleh Bapak Gubernur ya? Gubernur. Yang dilantik langsung Ketua KONI Provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur Sulawesi Barat. Ya. Baik. Ya. Nah, Kita bergabung di Sulawesi Selatan dulu ya. Ada memang beberapa olahraga yang top seperti kayak kemarin kita dapat dayung, itu memang sudah sejak dulu. Kemudian juga ini juga menjadi catatan tersendiri kayak takraw Sulawesi Barat ya, dan ya kebetulan saya ikut dari awal Porda, kita Porprov ya. Itu yang terakhir Majene ya, kemudian sebelumnya kita juga di Polman. Nah, memang terkhusus nanti Mamuju karena pasca Covid dan gempa ini ya tentu challenge juga lah bagi panitia dan apalagi kita sebagai tuan rumah harus memberi yang terbaik lah pada para olahragawan yang ada di Sulawesi Barat. kira-kira olahraga apa yang menonjol nanti ini Pak? Yang terbukti sih sebenarnya kayak kemarin di PON ya, yang di Irian kita kan memperoleh dayung ya, di sana itu juga menjadi, kemudian juga saya melihat takraw juga masih challenge lah tentunya buat tapi kalau di Mamujunya kalau bicara Sulbar ya 4 poin itu tadi kayak untuk olahraga air laut, kemudian juga takraw, kemudian beberapa atletik juga kita beberapa, dan saya harap juga panahan bisa juga bisa ada juga ya nanti ya ke Mamuju khususnya. Baik, nah Vira mau ke Pak Hanafi lagi nih. Pak Hanafi, kalau untuk Pak Hanafi sendiri perihal olahraga di Mamuju apa-apa saja yang menurut Bapak yang lebih dominan nanti untuk di Porprov? Jadi untuk khusus Kabupaten Mamuju, kontingen Kabupaten Mamuju adalah olahraga unggulan adalah pertama dayung, kedua takraw, ketiga catur, keempat panahan, kelima PBSI. Ini katanya atlet ya Pak ya? Ya kebetulan. Atlet apa Pak? Ya, kalau ikut Porprovnya sih sebenarnya beberapa kali mengikuti di Mamuju untuk bridge ya. Ini barangkali hal baru juga di tetapi sebenarnya permainan bridge ini sudah sejak lama, bahkan sejak zaman Belanda. Bahkan yang perlu saya jelaskan bahwa bridge ini memperoleh medali ya di SEA Games kemarin ya. Ada Pak Hartono, pemilik Bank BCA itu kan meraih perunggu dan itu luar biasa, salah satu pencapaian tertinggi Indonesia. Cuma memang di Mamuju Sulbar kurang familiar. Padahal kami kemarin di Porprov tahun lalu sebelumnya di Majene itu memperoleh 1 emas 1 perunggu. Wah, luar biasa. Luar biasa, ini kita memperoleh, dan ini medali emas ya, medali emas. Walaupun kemarin bertemu dengan Ibu Bupati memberi target kepada kita untuk bisa dapat 3 meraih emas. Saya bilang insya Allah pasti kita bisa buktikan, kita bisa lakukan yang terbaik untuk bridge Sulawesi Barat. Baik Pak Yusuf, itu olahraga apa Pak? Semacam apa bridge ya, itu? Jadi bridge ini kalau bahasa Inggrisnya bridge itu jembatan sebenarnya. Jadi ada pola permainan kerja sama tim, kemudian juga di sana ada filosofinya itu karena harus menawar dan lain sebagainya. Untuk itu sebenarnya hal ini saya menawarkan pelatihan kepada adik-adik remaja di Mamuju, dan satu hal, permainan ini usianya bisa sampai 80-an tahun. Kemarin Pak Hartono itu umurnya 80 tahun lebih dan berhasil meraih medali perunggu di SEA Games. Jadi ini ada di saya sendiri tanggung jawab
untuk melatih anak-anak remaja kita untuk bisa bermain seperti itu. Hanya memang problemnya adalah permainan ini menggunakan kartu, dan di daerah kita ini kesannya kayak bermain kartu begitu. Padahal pure, murni ini mengadu gagasan, mengadu kecerdasan, kemudian ketahanan berpikir dan problem solving, bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Baik, Vira masih mau ke Pak Rich sendiri, itu sudah ada pelatihannya, sudah adakah anggota-anggotanya? Ya, kita sangat bersyukur sebenarnya di Mamuju ya. Jauh sebelum Sulawesi Barat terbentuk, pemain-pemain Mamuju ini luar biasa. Ada Pak Sukardi M. Nur ya, yang kebetulan di Mamujunya. Kemudian di Sulawesi Barat ini cukup maju, dan bridge kita juga untuk itu cukup ya, ada Pak Sukardi M. Nur yang bisa. Baik kita. Pak Yusuf, Vira tahan dulu ya. Vira udah dikode-kode dari tadi buat. Inilah Indonesia. Halo Sulba, masih bersama Vira dan juga ada Bapak Ketua KONI Mamuju Bapak Haji Hanafi dan juga pemerhati olahraga Bapak Muhammad Yusuf Saleh. Nah, melanjutkan yang tadi nih untuk Bapak Pak Yusuf, perihal olahraga bridge tadi itu bagaimana Pak? Ya, ini sebenarnya menarik ya, karena ini pertandingan internasional ya. Memang beberapa dalam percakapan memang masih menggunakan istilah-istilah asing, terutama dalam COVID ini. Walaupun olahraga yang lain barangkali terhambat, tetapi untuk bridge itu tetap berjalan, dan itu kita melakukan online ya. Dan perlu saya beri informasi bahwa kemarin kita memperoleh perunggu di SEA Games, ini suatu pencapaian luar biasa. Kemudian kita itu juga juara Asia Timur Jauh. Cuma memang agak unik, terus terang olahraga ini kurang begitu dikenal bahkan di Mamuju. Cuma satu senangnya bahwa beberapa atlet Mamuju, ada Pak Sukardi M. Nur, ada saya juga, barangkali makanya ada harapan sebenarnya bahwa generasi muda Mamuju itu bisa berlatih, karena memang anak-anak SMP, SMA itu sudah berlatih, dan satu fleksibilitas di olahraga ini bisa mereka bermain sampai usia 80-90 tahun, seperti atlet kita Pak Hartono kemarin yang meraih, meskipun sudah tua tetap bisa ikut ya Pak ya. 80 tahun, beliau di atas 80 tahun meraih medali perunggu di SEA Games Indonesia. Baik, kan dari sekarang nih Pak untuk menuju ke Poprov. Kami sudah persiapkan semua, dan mereka sudah berlatih semua masing-masing di tempat. Akan sementara ini tempat pelatihannya masih terpencar. Ada di selesai 100%. Kolam renang. Kolam renang ya. Iya, itu juga kemarin juga Vira baca. Kemarin, tapi sekarang ini kan belum ada penentuan. Ya, kan belum ada penentuan bahwa usia. Yusuf lagi nih, Pak Yusuf. Melihat olahraga yang ada di Mamuju khususnya, kemarin kan sangat-sangat disayangkan ketika ada lomba Papua itu ya, kita hanya mendapat 1. Kira-kira untuk kedepannya nih Pak, bagaimana Bapak melihat olahraga di Mamuju untuk persiapan Poprov ini? Ya, jadi selain PON yang di Papua kemarin, kita kan ada di urutan 20 ya, terakhir lah. Jadi dari 20-an itu ini menjadi catatan tersendiri juga buat kita. Kedua, nah kembali kalau Mamuju sendiri itu kita berada di posisi terakhir. Serius, memang kita ada 5 kabupaten terlihat, tetapi kan actually secara dahulu itu kan 3 kabupaten. Nah itu masih posisi sementara. Memang kemarin di di Porprov yang lalu itu kan Majene yang juara 1 ya. Meraih sekitar 90-an medali emas. Kemudian sebelumnya 2015 kalau saya nggak salah itu dilaksanakan di Polman. Nah, Polman juga juara. Ini memang harapan besar juga bagi Mamuju ketika menjadi tuan rumah. Kita berharap kita juara. Tapi walaupun sebenarnya ini sedikit challenge ya, karena terus terang medali yang kita raih itu sekitar 30. Di Polman dahulu kita meraih 40 emas. Nah jaraknya ini berarti ada sekitar 60 emas. Ini saya senang dengan challenge-nya Ibu Bupati kemarin bahwa kita harus juara umum di Porprov ini. Tapi ini jadi tanggung jawab kita semua, tentu bukan cuma KONI tetapi atlet, dan seluruh olahragawan di Sulawesi Barat bertanggung jawab supaya Mamuju bisa menjadi juara umum di Porprov. Walaupun itu challenge-nya luar biasa, karena dari 30 medali emas kita harus memburu Majene kemarin meraih 90, ada 60 medali emas yang sebenarnya ini challenge yang luar biasa menurut saya. Apalagi dengan waktu yang sangat singkat, Oktober kita akan memasuki ini. Cuma ada berita gembiranya adalah bahwa sebagai ibu kota kita didatangi banyak
pendatang yang Betul. bekerja di sini. Dan mereka sudah bekerja di sini itu kan sudah menjadi warga Sulawesi Barat juga. Misalnya di Pemprov begitu banyak pendatang dari luar, kemudian ada kejaksaan, ada kepolisian, itu para atlet. Nah, saran saya, harapan saya, KONI bisa memobilisasi semua kekuatan yang ada ini, termasuk maaf saja, saya juga kebetulan selain bermain bridge juga bermain untuk olahraga itu saya main golf. Golf belum ada di sini, tetapi challenge-nya luar biasa. Saya bertemu dengan orang-orang di Polda, orang Kajari itu mereka aktif bermain golf. Jadi ini saran teman-teman di KONI bisa mengkontak, menghubungi mereka, dan saya yakin mereka banyak atlet di sana. Ini bisa memperkuat salah satu keunggulan kita sebagai ibu kota di Sulawesi Barat untuk meraih tadi yang gap 60 emas itu. Itu saran dari saya sebagai pengamat. Baik Pak Yusuf, baik. Ini Vira mau ke Pak Hanafi lagi. Pak Hanafi, perihal atletnya tadi nih. Karena kan tadi Pak Yusuf sudah bilang bahwa atlet kita nih banyak ya, termasuk banyak ya Pak ya. Nah, untuk Bapak Hanafi sendiri, bagaimana Bapak melihat atlet-atlet yang ada di Mamuju ini? Ya, alhamdulillah. Selama ini artinya untungnya kita di Kabupaten Mamuju ini banyaknya pendatang-pendatang masuk. Jadi cuma pendatang masuk ya banyak juga membawa cabang-cabang olahraga yang unggul dari atas di sini. Insya Allah mereka juga akan kami prioritaskan untuk mencari bibit-bibit itu untuk dalam rangka seleksi atlet. Olahraga sudah memasuki latihan maupun seleksi atlet sudah. Jadi sekarang Vira jadi bingung kan, oh iya Pak, oh iya, jawabnya singkat sekali ya. Baik Pak Hanafi, Vira. Halo Sobat. Baik, nah ini kita masih ke Bapak Ketua KONI Mamuju dan juga Bapak Pemerhati Olahraga nih. Ada Bapak Hanafi dan juga Bapak Yusuf Saleh. Vira langsung saja nih ke Bapak Hanafi. Ke Bapak Yusuf dulu deh sebagai pemerhati olahraga nih perihal. Vira mau tanyakan nih, yang lagi seru nih Pak, itu bulu tangkis. Nah bagaimana Bapak melihat bulu tangkis yang ada di Mamuju sendiri Pak? Ya baik, ini menarik ya bahas bulu tangkis, karena bulu tangkis ini sebenarnya dengan Sulawesi Barat kita sebenarnya satu diuntungkan, ada tradisi kita sebenarnya bermain bulu tangkis itu dasarnya ya sama, itu permainan orang sebutnya ready papan ya. Ready papan itu jadi jauh sebelum bulu tangkis kita punya ready papan sendiri. Olahraga daerah gitu ya Pak ya? Olahraga daerah masyarakat ya. Memang satu kebanggaan kita, terus terang sejak kecil juga mengamati bagaimana Lim Swee King, kemudian pemain-pemain bulu tangkis kita berjaya di luar negeri, Icuk Sugiarto, kemudian bagaimana mereka membina. Cuma memang terus terang ini jadi catatan tersendiri juga bagi kita tentang pembinaan olahraga. Ya. Mereka itu kan terus terang kayak dinaungi oleh perusahaan-perusahaan besar kayak Jarum dan lain sebagainya. Kemudian yang saya juga memperhatikan, maaf ini agak sedikit melenceng, kebetulan saya sering berada di luar, bagaimana perkembangan atlet mereka kayak misalnya China, mereka itu memang dari kecil mereka dilatih sampai dia besar. Jadi tidak ada satu atlet itu yang langsung tiba-tiba besar muncul seperti itu. Nah, ini juga kesadaran buat kita semua pemangku olahraga di sini bahwa pelatihan itu memang mulai dari dini sampai mereka berhasil. Nah, kembali ke bulu tangkis, saya kira ini harapan besar bagi kita karena kita punya backgroundnya, artinya ready papan itu kan dasarnya mirip-mirip, hanya perbedaan alat. Nah, maksud saya semangat ini bisa ditumbuhkan kembali sebagai kayak lokal wisdom kita lah. Kita punya tradisi itu, ya memang mulai pembinaan, karena ya saya tahu proses ini pembinaan, kemudian maintenance-nya, kemudian mereka berlatih, kemudian ya tentu masuk di dalamnya adalah sarana prasarana, ini yang menjadi keluhan para atlet. Nah, sampai tadi kepada pertanyaannya kenapa sampai di Sulbar misalnya bulu tangkis ini jadi tanda tanya juga bagi kita bahwa ini tidak bisa berkembang. Padahal lokal wisdomnya tadi ada artinya bahwa pelatihan itu hanya digeser sedikit, mereka menggunakan shuttlecock bulu tangkis, sehingga saya yakin karena ini tradisi dari dasar, kita punya potensi yang besar untuk bisa membangun ini. Cuma memang terus terang selain pelatihan, kompetisi ini yang menjadi catatan tersendiri bahwa saya jarang sekali terlihat kompetisi itu di sini. Ini di mana-mana kompetisi itu di semua atlet, ini kebetulan saya juga sebagai atlet, daerah yang akan menang adalah daerah yang sangat sering melaksanakan kompetisi di daerahnya, misalnya gitu antar desa, antar kecamatan, dan itu rutin.
tidak hanya misalnya maaf saja kayak misalnya seperti ini, jalan PON kita mengadakan itu terus terang simulasi atletnya itu kurang. Nah termasuk salah satu contoh juga anak saya rajin memanah dan lain sebagainya. Kemarin ikut ke Sulawesi Tengah. Kemudian nanti ini akan ikut lagi, kebetulan ibu kota negara ini ada di depan kita lagi kan. Nah dia juga ingin ikut memanah di sana. Nah simulasi ini menguatkan kita, khususnya nanti kayak di Porprov maaf saja, pertandingan antar daerah itu sudah hampir saya melihat sangat kurang ya. Kecuali kalau kami di bridge, satu kesyukurannya bahwa tidak ada persoalan funding di sana karena pemainnya memang para istilahnya ya para pemain itu kayak misalnya Pak Hartono sendiri itu kan pemilik bank BCA. Artinya justru hadiahnya yang ratusan juta itu dikembalikan ke olahraga. Jadi kalau kami dana itu kebetulan. Nah memang di atlet yang lain terus terang funding ini menjadi masalah besar. Tetapi saran saya sebagai atlet tidak boleh menyerah. Tidak boleh mengandalkan KONI, tidak boleh mengandalkan karena atlet akan berhenti. Memang kemarin saya juga tanya contoh karate, kenapa karate tidak masuk? Ya dia keluhkan masalah itu. Susah Pak, enggak ada anggaran. Kenapa enggak masuk di tim? Tim juga Pak, kami kesulitan beli ininya saja mahal. Saya tahu sekali alat-alat sparring partnernya dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya ingin bahwa olahraga ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pengurus dan lain sebagainya, tapi pengurus harus benar-benar memperhatikan, harus benar-benar melihat. Nah ini juga kebetulan ada Pak Ketua KONI sini. Ini saran saya Pak, kita akan menghadapi hal besar di depan. Terus terang problem kita itu adalah di atlet dan sebagainya. Tetapi ada potensial besar bahwa kita punya banyak orang yang masuk di daerah kita, maka melangkahlah kayak ke Bank Indonesia, ke kepolisian, ke kejaksaan, banyak potensial di sana. Nah kembali ke tadi olahraga, terutama misalnya di bulu tangkis ini kita tidak boleh lagi ketinggalan itu Pak. Ada background kita, maksudnya ada base kita untuk menjadi besar. Memang terus terang ini agak kesian, tapi untuk jangka panjang karena saya selalu berpikir bahwa bagaimana berpikir 20-30 tahun ke depan. Background basic yang kita punya ini tuh dikembangkan selain menjaga kultural kita di daerah. Nah kalau sampai besar ini kan dasar kita ada di Ready Papan itu menjadi pemain internasional. Insyaallah. Saya kira itu. Baik Pak Yusuf, Fira mau ke Pak Hanafi mungkin mau menanggapi perihal tadi. Tapi sebelumnya nih Pak Hanafi, mau dong Pak Hanafi dijelaskan perihal Ready Papan itu bahasan Mandar. Berbicara dengan masalah bulu tangkis tadi itu adalah olahraga masyarakat. Ya itu olahraga masyarakat. Ada berapa cabang olahraga yang bermasyarakat yang termasuk bulu tangkis, sepak bola, voli, takraw. Inilah olahraga masyarakat yang sangat disukai masyarakat dan itu. Maka dari itu kita canangkan bahwa inilah olahraga yang kita budayakan di Kabupaten Mamuju. Nah, dan atlet-atletnya masih ada di sini di Mamuju, baik dari dayung, takraw maupun sepak bola. Itu sudah olahraga ini olahraga murah dan mahal ya. Hanafi dan Bapak Yusuf. Nah, sebelum itu Fira mau ke sebelum ke Bapak Yusuf, Fira mau ke Bapak Hanafi dulu. Tadi kita sudah dengar penjelasan dari Bapak Yusuf perihal didikan memang harus sejak usia dini ya Pak Yusuf ya. Nah, untuk Bapak Hanafi sendiri, olahraga apa yang sudah dididik sejak usia dini Pak? Olahraga yang ada di Mamuju yang sudah dididik dari usia dini, yang pertama itu adalah bela diri, ya. Kedua bulu tangkis juga ada sekarang. 3 sepak bola, ya itu. Untuk sementara dari usia dini itu adalah dari 3 tadi itu yang saya ketahui, bulu tangkis. Bagaimana Pak Yusuf untuk Pak Yusuf sendiri? Ya untuk terus terang ini catatan juga bagi teman-temannya. Sebenarnya masih untuk kita ya Mamuju, Sulawesi Barat itu untuk anak-anak usia dini. Maaf saja ini catatan walaupun mungkin sudah ada dan sebagainya karena saya terlibat langsung. Kebetulan anak saya juga kecil, makanya banyak yang tanya anaknya bisa berenang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya awalnya untuk survival. Karena kita tinggal di pesisir laut, maka anak saya memang dari kecil harus berlatih. Kemudian tadi kalau karate juga anak kecil, anak saya itu masih kelas 5 SD, bahkan berenangnya itu justru masih TK dia sudah harus bisa berenang. Cuma agak sedih juga saya kemarin ada kompetisi, sebenarnya enggak juga ini karena memang bukan untuk juara, dia memang saya persiapkan untuk kita tinggal di pesisir laut itu.
Kemudian juga untuk Kempo itu banyak sebenarnya untuk belajar membela diri lah, untuk punya rasa percaya diri. Nah kalau berbicara tentang tadi kegiatan, sebenarnya Sulawesi Barat ini sebenarnya punya talent yang luar biasa. Saya bercerita tadi dulu, saya sering berinteraksi teman-teman dari masih Majene, waktu itu kita masih bergabung di Sulawesi Selatan. Kita tuh juara di SEA Games waktu itu di Chiang Mai, Thailand ya. Itu beberapa orang Majene, kalau saya nggak salah, dari 3 pemain takraw itu 2 orang Majene itu. Saya lupa namanya, tapi kami berinteraksi, selalu bertemu di Jakarta. Waktu itu ada Hotel Atlet. Artinya background ini ada bahwa Sulawesi Selatan itu, cuma memang menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana pengembangan berikutnya. Artinya dari sana bahwa bukan baru, dan itu tahun 90-an ya. Saya bercerita ini tahun-tahun 90-an. Kalau bicara dayung, mau tidak mau itu menjadi keseharian kita. Tidak ada pertandingan, kita harus survival dengan dayung itu. Saya kebetulan pernah tinggal di beberapa area di pesisir pantai, itu rata-rata juara dayung. Misalnya Mamuju, kemudian juga di Kendari. Kendari itu juaranya orang pulau. Kemudian Selayar juga itu orang memang survivalnya itu. Nah, cuma memang ini tantangan bagi kita semua, baik pemerintah, kemudian KONI dan kita semua, bagaimana mereka bisa meningkatkan ini menjadi artinya dari habitat sehari-hari kayak tadi bulu tangkis itu, sinergitasnya itu mulai tadi kembali lagi mulai dari kecil. Jadi jangan sekarang ini, maaf saja, kita membina orang setelah juara baru kita datang membina dia. Ini kan apa ya, kita terima istilahnya tidak ya memang survival itu, tapi kita mau ada pembinaan. Maaf saja nih, nggak apa-apa kita belajar jauh lah, seperti China itu memang dari bayi, dari kecil mereka. Bahkan tadi saya kembali, anak saya bisa berenang itu di TK. Cuma memang ini kan tidak karena memang waktu itu objektivitas saya untuk survival saja. Nah maksud saya dari situ, kalau ada pembinaan dari pemerintah, ini mungkin agak berlebih sedih. Kalau di luar negeri itu kan memang ya budget itu mereka justru dibiayai. Saya gitu terus terang, misalnya contoh renang saja. Saya bicara, kebetulan saya main ke tempat teman saya di Swiss, itu luar biasa sampai anaknya juara itu dari kecil. Tapi kita tidak membandingkan itu. Tapi artinya di sini bahwa semua stakeholder olahraga, baik pemerintah, kemudian dari KONI, kemudian juga dari persatuan. Saya lihat sekarang juga cukup banyak kayak catur, mulai istilahnya pengurus-pengurusnya itu mendanai sendiri. Ini perlu terus didorong, kayak misalnya kayak bridge kemarin, kemudian bulu tangkis di Jawa Tengah itu kan misalnya perusahaan maaf saja yang besar itu mendanai mereka. Jadi memang menurut saya ini tanggung jawab kita semua, KONI, pemerintah, untuk mendorong contoh misalnya kayak tadi kegiatan laut, berenang, itu harus milik kita itu loh. Maksudnya kemudian juga renang dan beberapa olahraga seperti itu. Siap Pak Yusuf Saleh, kita tahan dulu ya, karena kita akan lihat VT berikut ini dari 3 kali pelaksanaan Porprov, Mamuju belum sekalipun meraih podium juara. Nah, sejumlah cabang olahraga telah ditarget oleh Bupati Mamuju dan KONI Mamuju, bahkan juara umum paling tidak harus diperjuangkan dan diharapkan bisa berprestasi. Nah, kita akan menggali kira-kira seperti apa Pak Ketua PBSI Mamuju, Pak Reza. Selamat bergabung Pak dengan TVRI Sulawesi Barat. Baik, Pak Reza, di pembukaan tadi saya sudah sampaikan bahwa Mamuju memutuskan menjadi tuan rumah. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita bahwa untuk meraih juara itu memang tidak mudah. Ya, di cabang bulu tangkis sendiri ya tentu sudah punya rencana atau target untuk Porprov 4 tahun ini yang insya Allah dilaksanakan pada bulan Oktober dan November mendatang. Nah, kami mendapat informasi bahwa dari 7 cabang olahraga tersebut, PBPSI Mamuju ditarget 6 medali emas. Kalau kita berbicara realistis saat ini, apakah target tersebut mampu kita raih, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, perlu kita menginformasikan kepada semua bahwa terakhir kali Porprov di Majene, Kabupaten Mamuju itu berada di urutan kedua. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwa kategori di cabang bulu tangkis ini ada 7 kategori. Terakhir kemarin kita dapat 3 dari 7.
Dan kita berhasil, Kategori mana saja Pak yang sempat diraih? kategori mix dan ganda putri. Ganda putri. Tersebut ternyata kita lihat atlet kita ada beberapa yang telah mengikuti, dan berarti kompetisi tersebut memang cukup kompeten Iya. untuk melahirkan atlet-atlet potensi. Lihat atlet-atlet PBSI di Mamuju ini sendiri, Pak. Ya, ini challenge juga ya bagi kita ya. Saya lihat sebenarnya banyak bakat-bakat alam yang muncul. Saya juga melihat dari kecil anak-anak, mulai dari pemain-pemain misalnya seperti karate, misalnya saya melihat juga mereka tumbuh luar biasa, masih anak-anak kecil ya. Ya. Kemudian juga di berbagai olahraga, memang terus terang catatan tersendiri juga, apalagi pasca gempa kemarin memang terus terang sarana olahraga itu memang sangat-sangat kurang dan kita butuhkan sekarang. Di luar dari itu, ini juga perlu motivasional, makanya tadi saya berbicara sama Ketua KONI, satu keunggulan kita walaupun kita tertinggal jauh, terus terang kita sangat tertinggal jauh. Kalau untuk totally, kita paling terakhir, karena provinsi saja kita terakhir di posisi 20 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian dari Porprov sendiri, kita itu juara 3, kita sebenarnya terakhir karena Mamasa dan Mamuju Utara itu kan kabupaten yang baru lahir. Nah, kembali dari itu saya rasa tidak ada ketertinggalan, terutama kita menyambut kita sebagai tuan rumah. Maka ada 2 yang saya sarankan kepada KONI dan kerjasama stakeholder seluruh kita, bukan cuma KONI ya. Ini pemerintah, kemudian para orang tua dan masyarakat. Yang pertama, bagaimana membina atlet ini memang dari kecil, dari awal ya, menumbuhkan mereka. Kemudian yang kedua, ada namanya sinergitas. Sinergitas ini kebetulan kita sebagai tuan rumah, makanya tadi saya bilang challenge-nya besar. Dari 30 medali emas kita ingin meraih 90, karena untuk juara ini paling tidak 90. Yang kemarin diraih dari Majene itu 90 medali emas, ada gap 60 medali emas. Tentu kalau dari kita sendiri, ya saya sebagai pengamat dan penilai kayak sangat sulit untuk bisa menjadi juara, tetapi saya mendukung semangat Bupati, kita harus juara, kita sebagai tuan rumah. Nah, saya memberi saran 2 tadi. Pertama, membina dari dalam, kemudian kedua, sinergitas dari kebetulan kita sebagai ibu kota didatangi banyak penghuni. Nah, di dalam itu bisa terjadi sinergitas. Pemain lokal bisa belajar dari teman-teman yang barangkali seperti dari kepolisian, dari kejaksaan, mereka orang-orang dari Jawa, dari pusat yang barangkali sudah terbentuk dari awal, sehingga kita bisa bersinergi. Tentu kita tidak berharap, ini catatan tersendiri bagi kita. Saya termasuk orang yang tidak setuju kita mengambil pemain dari luar. Betul. Tetapi sinergitasnya ini yang perlu, bahwa ada keseimbangan untuk keberlanjutan. Ini yang perlu kita pertahankan. Saya tidak ingin terjadi Porprov kita juara 1, setelah itu nggak ada lagi pemainnya. Betul. So what next-nya? Nggak ada namanya keberlanjutan. Yeah. Nah, 2 hal ini terus terang saya menyadari tantangan itu. 2 hal, pembinaan dari dalam, yang kedua sinergitas yang keunggulan kita sebagai ibu kota ini bisa membuktikan bahwa kita bisa meraih itu dengan kerjasama ini dari dalam dan eksternal. Eksternal itu membangun tadi kerjasama dengan, saran saya mungkin KONI yang dalam fasilitas ini bisa menghubungi semua yang stakeholder yang ada di Mamuju, bahwa ini tanggung jawab kita bersama untuk memenangkan atau sebagai juara umum Mamuju kali ini. Itu yang harus kita lakukan di luar dari membangun dari awal. Baik Pak Yusuf. Nah, ini Vira langsung saja nih ke Bapak Ketua KONI kita nih, Pak Hanafi. Pak Hanafi sendiri, peran KONI sendiri Pak, perihal tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf, bahwa memang kita ini kekurangan atlet-atlet, jangan sampai kita mengambil orang luar ya Pak ya. Nah, untuk peran KONI sendiri bagaimana Pak untuk atlet itu? Oh ya, sangat-sangat kami, yang terutama tadi PBSI itu apresiasi dalam pembinaannya ya, mulai dari dini sampai sekarang itu sangat apresiasi dari KONI. Untuk pembinaan selanjutnya dari beberapa cabang olahraga, insya Allah kami akan monitor terus dalam pertandingan-pertandingan apapun juga, karena saya lihat tadi Pak Yusuf tadi itu memang banyak orang-orang masuk di dalam di Kabupaten Mamuju untuk membawa cabang-cabang olahraga yang sangat berprestasi. Itu kami akan lakukan pembinaan nanti, dan akan memilih kami semua cabang-cabang olahraga yang mana yang berprestasi ada di situ. Yang selanjutnya, memang betul apa tadi yang dikatakan Pak Yusuf, bahwa
sudah ketiga kali diadakan Porda 2 kali, Ya. Porprov 1 kali. Itu Porda pertama di Polmang itu Mamuju juara 3. Porda kedua di Polman juga itu Mamuju juara 3. Juara 3 lagi. Porprov di Majene itu masih belum bergoyang, masih tetap bertender di urutan ketiga. Insya Allah mudah-mudahan di Mamuju Porprov keempat ini kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan stakeholder baik olahraga maupun masyarakat, bantuan dari pemerintah daerah untuk kita cukup artinya prestasi-prestasi yang kita peroleh nanti ke depan. Mudah-mudahan kita Ibu Bupati bahwa beliau ini menginginkan Mamuju jadi juara umum. Jadi insya Allah siapapun yang pelaksana baik dari PON, Porprov, SEA Games, siapa tuan rumah itu adalah selalu menginginkan juara umum untuk pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan itu. Baik, Pak Hanafi. Kalau untuk perihal promosinya sendiri, Pak, kerjasamanya mungkin dengan siapa? Mungkin ada kerjasama? Sampai saat ini kami belum ada kerjasama, tapi tetap kami akan berusaha semaksimal mungkin dari perusahaan-perusahaan nanti untuk kita bisa artinya bisa ditempatin untuk kerjasama. Jadi biar melejit gitu Pak, mungkin Iya. Orang biasa tahu, oh iya di sini ada lomba ini nih gitu. Jadi anak-anak pada ikut sih, soalnya memang berkali-kali kan kayak kemarin ada lomba, rupanya nanti Vira baca artikel tuh, baru Vira tahu bahwa ada lomba, ada salah satu lomba kayak renang di Malio tuh Vira baru tahu. Peran KONI sendiri bagaimana Pak untuk promosinya? Peran KONI untuk kejuaraan pada waktu itu kemarin itu KONI sama sekali tidak ada pemberitahuan sama kita, jadi kami juga tidak bisa mempromosikan karena waktu itu kejuaraan di sana kami tidak ada pemberitahuan. Seandainya ada pemberitahuan sama KONI, kami akan sebarkan ke pelosok-pelosok, siapa tahu ada yang ingin untuk memasuki lomba-lomba itu. Dan insya Allah semua pelaksanaan Porprov ini kami akan sebarkan ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, kami akan memasyarakatkan semua ke sana. Tadi, kalau untuk dari Pak Yusuf sendiri memandangnya bagaimana Pak? Ya, Apa yang harus dilakukan? saya kebetulan dari background dari multinational company, jadi setiap kegiatan, baik itu Olimpiade, SEA Games itu memang sangat tergantung dari dukungan finansial. Ini makanya saya menyadari kenapa maaf saya teman-teman di KONI agak sedikit terkendala karena mereka menunggu anggaran, dan terus terang anggaran itu kita tahu prosesnya. Kalau mengandalkan APBD, walaupun saya tahu dari pemerintah akan membantu sekitar 10 miliar ya kalau nggak salah, kemudian dari lokal ada 7 miliar dan lain sebagainya. Terus terang dalam praktikal, saya bukan berbicara teori ya. Ketika ini akan cair itu pada saat pelaksanaan hari H. So what? Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Nah yang terjadi pasti semua lari ke sana, sehingga memang fungsional kalau kita melihat memang pada hari hanya saja terjadi acara itu, tetapi processing dari awal bagaimana pembinaan atlet, kemudian bagaimana maintenance-nya. Nah ini menjadi catatan sendiri, dan ini catatan khusus bagi saya terus terang untuk Porprov sendiri. Frankly speaking, saya kebetulan background dari harus berani berbicara. Memang penarikan atlet dari berbagai daerah itu pasti akan terjadi. Ya, ini menjadi catatan. Tetapi satu sisi yang saya harus tangani di sini bahwa melalui Porprov ini adalah pembinaan paling tidak berapa persen. Saya beritahu juga untuk Porprov ini terus terang komposisinya, terus terang untuk atletik lari lompat lempar itu akan sekitar 60% medali emas akan diperebutkan di sana. Jadi proporsionalnya seperti itu. Yang lain-lain itu 4, 3, 2 emas ya. Nah, makanya di sini focusingnya itu harus ada di di lalolem itu, di lari lompat lempar itu yang paling banyak medali emasnya. Nomor pertandingan. Ya, itu jadi saran saya itu. Kemudian yang kedua memang terus terang ya teman-teman harus berani, kayak KONI harus aktif semua menghubungi perbankan yang ada di sini, perusahaan sawit yang ada di sini untuk sinergitas membangun ini, karena kalau tidak ada itu maaf saja itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi ini bisa membantu sukses acara kita di Porprov ini. Nah, untuk ini kan kita juga masih dalam pandemi Pak ya, COVID-19, dan ini lagi digalangkan banget, banyak banget yang naik sepeda. Dan itu sering sekali ya, mungkin bapak-bapak suka naik sepeda juga ya. Betul. Nah, ini akan ada VT-nya yang akan kita lihat perihal sepeda nih.
bersepeda mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua masih tetap eksis bersepeda. Perkembangan zaman, sepeda kini memiliki banyak varian dan bentuk sesuai dengan maraknya komunitas pekerja bersepeda. Sepeda lipat populer digunakan untuk rute-rute pendek di jalan rata dan beraspal. Mau ke Bapak Yusuf dulu deh. Bagaimana Pak? Bapak melihat komunitas sepeda nih yang ada di Mamuju juga sudah banyak. Singkat saja ya Pak ya. Ya, menarik sekali. Ini sebenarnya komunitas sepeda kan bukan cuma di Sulawesi Barat ya. Kita lihat di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta. Bahkan sebenarnya saya melihat komunitas ini kan sudah lama berkembang di beberapa negara. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita, terutama untuk bukan cuma sepeda ya, jalan kaki terutama. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita, pet walk, orang bisa berjalan dengan enak. Kemudian juga bersepeda. Maaf saja, ini saya sangat senang dan saya juga bersepeda. Di luar negeri terutama kayak di Belanda dan lain sebagainya memang lebih banyak menggunakan sepeda daripada kendaraan yang lain. Bahkan di tempat persinggahan-persinggahan itu justru disiapkan sepeda gratis, boleh dipakai oleh masyarakat. Dia simpan di mana saja. Tetapi ini kan tentu trust ya, bagaimana kepercayaan masyarakat. Nah, tadi pertanyaan kepada masyarakat, yang pertama juga pet road, jalur-jalur bersepeda itu supaya aman, jangan sampai anak-anak bersepeda terus bahaya. Tadi juga ada diberitakan kalau malam hari ya memang karena karbon dioksida itu lebih tinggi, memang banyak pada siang hari. Saya sangat senang kalau sepeda itu karena memang masyarakat olahraga dan ini juga menyehatkan sebenarnya bagi masyarakat. Bukan cuma sepeda, jalan kaki. Nah, untuk bersepeda saya kira satu tadi catatan pet road untuk mereka. Makanya sekarang banyak teman-teman banyak keluar daerah termasuk di Jakarta dan mereka ke puncak dan lain sebagainya. Ini sangat menarik sebenarnya. Saran saya apa yang bisa dilakukan bukan cuma pemerintah sebenarnya, tapi seluruh stakeholder, teman-teman bersepeda juga sudah lihat, saya lihat jadwalnya cukup bagus, mereka punya klub-klub, mereka pergi misalnya ke tempat-tempat tertentu. Tetapi untuk di kota saya kira pet walk juga harus menjadi perhatian pemerintah supaya kita berolahraga, kita sehat, tapi kita juga aman. Betul, saya kira itu. yang terutama juga disediakan jalanan khusus sepedanya ya Itu Pak dia. ya. Baik, Bapak Yusuf Fira mau langsung saja nih ke Bapak Ketua KONI kita, Bapak Haji Hanafi. Langsung saja Pak, karena kita sudah terbatas waktu, langsung saja closing statementnya perihal harapan Bapak ke depannya untuk Pekan Olahraga Provinsi kita ini. Oh ya, harapan saya untuk selaku Ketua KONI, artinya saya harapkan kepada pemerhati olahraga, cabang-cabang olahraga maupun masyarakat, stakeholder untuk kita sama-sama mengangkat dan pemerintah Pekan Olahraga Provinsi ini kita sama-sama untuk membina dan mengangkat secepatnya untuk pelaksanaan kegiatan ini untuk berjalan dengan lancar. Dan kedua, barangkali kami ada 5S ini adalah sukses pelaksanaan, sukses administrasi, sukses prestasi, sukses ekonomi dan sukses budaya. Itulah yang kita barangkali harapkan sama masyarakat untuk kita sama-sama mengangkat Mamuju bisa jadi juara. Baik, singkat juga dari ke Bapak Yusuf untuk kedepannya Pak Poprov kita ini. Ya. Yang pertama sebelum Poprov, saya kira tentang olahraga sendiri, memang saya sangat sepakat bagaimana kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, sehingga olahraga ini benar-benar menjadi, karena ini untuk dibutuhkan ya, kalau masyarakat yang kuat, ini negara akan kuat. Nah, harapan saya dari Poprov ini sebenarnya keberlanjutan, kita harus berprestasi, tapi jangan pernah lupa setelah misalnya kita meraih puncak, lalu kita lupakan. Makanya dari awal saya berharap bahwa Poprov ini bisa berlangsung dengan baik, meriah, melakukan prestasi, tetapi jangan lupa dalam maintenance bagaimana setelah pelaksanaan Poprov terus berlangsung, karena olahraga ini benar-benar dibutuhkan karena masyarakat yang kuat akan menjadikan daerah kita jauh lebih kuat. Itu catatan dari saya. Baik, nah kita tidak terasa sudah 2 jam Vira dan bapak-bapak kece ini menemani teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Halo Sulbar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai jam 9 sampai jam 11 pagi hanya di TVRI Sulawesi Barat. Baik, saya Siti Afira Mustika pamit, sampai jumpa. Jangan terlalu yakin, mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta, kalau patah hati siapa